siapkan dulu KM. Kita mulai pembelajaran hari ini. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Jangan pernah merasa lelah untuk tetap belajar. Karena kunci sukses itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, doa orang tua. Dan ketiga, rajin belajar. Maka untuk menggapai cita-cita di masa yang datang atau masa depan kalian, maka jangan lelah untuk belajar. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan semua bisa dilaksanakan. Sebagai pengganti ice breaknya, kita baca sholawat tinggal busro sebanyak 3 kali. Bisa dipahami ya? Biasa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a asailina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina la ilaha yaumil akhirah. Salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah, untuk materi hari ini yaitu tentang P5 dan PPRA ya. Kita tahu P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan temanya itu, maka yang hari ini kita bahas tentang bangunlah jiwa damainya menuju kesejahteraan mental dan rohani ya. Sebelum ke pokok materi bahasan tentang bangunlah jiwa raganya, apa yang kalian ketahui tentang jiwa raga? Apa jiwa raga? Apa itu jiwa raga? Di dalam manusia itu kan ada jiwa dan raga, ada jasmani dan rohani. Baik ya, kita jelaskan. Pentingnya menurut kalimat PRA ini secara holistiknya mencakup aspek mental, fisik dan spiritual untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh.
kelanjutannya, praktek-praktek yang diperkenalkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya tujuannya adalah komunitas. Jadi materi ini mendorong interaksi dan dukungan dalam komunitas, membangun hubungan positif. Jadi kalau di PPRA ataupun di P5, jadi kalian belajarnya berkelompok ya. Nanti Bapak akan diorganisasikan atau diorganisir. Kelas ini dibagi 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kita bagi ini jurnal ya. Selanjutnya memahami konsep jiwa raga ya. Tadi ada keseimbangan holistik dan pengembangan diri. Jiwa raga itu apa? Jadi menekankan keselarasan antara kesejahteraan mental dan fisik. Maka ada pepatah mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat terdapat jiwa yang kuat. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa maka harus memiliki jiwa yang kuat. Ya selain fisiknya sehat maka jiwa ataupun mentalnya harus kuat. Secara holistiknya konsep ini memandang manusia secara utuh untuk hanya bagian-bagiannya. Tidak hanya bagian ya, karena penting bagi kita sebagai generasi muda, maka yang diperkuat itu bukan hanya fisik tetapi mental. Mental itu mental apa? Mental pejuang, bukan mental pecundang. Paham ya? Maka generasi muda Indonesia harus memiliki sifat ataupun mental yang kuat. Mentalnya apa? Mental baja. Waktu kalian main dasper, mentalnya apa katanya? Masih mending tempe ada keras-kerasnya. Kalau tahu lembek ya. Maka dalam pembelajaran P5 ataupun PPA kita dibentuk sebagai insan yang berakhlak mulia dan berjiwa mental yang kuat. Bisa dipahami ya? Selain pengembangan diri, jadi praktek jiwa raga mendorong pertumbuhan personal. Jadi kalian harus menjadi seorang insan yang selain akhlak mulia, berarti jiwa raganya harus kuat. Paham ya? Selanjutnya, ini menjaga kesehatan mental, kontrol emosi salah satunya ya. Teknik-teknik regulasi emosi membantu mengelola stres dan kecemasan. Maka obatnya stres apa? Ini ada gambar. Maka salah satu kuncinya kita sebagai umat Islam, jika mengalami gundah gulana, tahu gundah gulana? Gelisah, guling gasahan, maka yang dikatakan apa? Wajib. Ini baca Al-Quran. Salah satu metode untuk teknik mengelola emosi. Yang kedua, dukungan sosial. Kalian kan hidup bermasyarakat, membutuhkan lingkungan ataupun masyarakat banyak. Maka membangun hubungan positif dan mencari dukungan dari lingkungan. Selanjutnya, kesadaran diri, meningkatkan pemahaman diri dapat meningkatkan kesejahteraan mental ya. Kalau sudah kena mental apa? Walaupun fisiknya kuat, kalau sudah kena mental bagaimana? Down ya. Jadi serba malas, keluar jadi malu karena sudah kena mental. Selanjutnya, gaya hidup sehat. Bagaimana gaya hidup sehat? Selain makanan yang sehat, 4 sehat, 5 bukan 5 warak ya. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kita tahu ya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apa saja ya. Jadi gaya hidup sehat selain kita makanan yang sehat, apa gaya hidup sehat? Merawat kesehatan fisik dan mental melalui aktivitas dan nutrisi. Kan tadi makanan, nutrisi. Selain nutrisi apa? Olahraga. Suka olahraga? Itu salah satunya ya. Selanjutnya, praktek spiritual untuk ketenangan jiwa. Ini sering apa nih? Zikir. Bisa zikir kan? Sholat zikir bukan? Zikir melalui gerakan itu adalah sholat ya. Maka salah satu praktek spiritual untuk ketenangan jiwa
sunnah ya. Apa artinya? Walaupun sunnah tapi membiasakan melaksanakan sholat duha. Salah satunya apa? Efek samping dari sholat duha, menenangkan pikiran. Tadinya di rumah punya masalah, cik atau mudah-mudahan atas sholat duha mah jadi plong. Itulah jadi ya ala bidzikrillah tatmainul qulub ya. Dengan berzikir akan menenangkan hati ya. Pertama, ini kalau meditasi bagi orang-orang apa? Meditasi. Umat apa kalau meditasi? Biasanya orang yang ibadahnya meditasi umat apa? Hindu, Buddha. Kalau orang Islam suka meditasi tidak? Tidak ya, zikir. Ada zikir kopi, ada zikir siri, ada zikir zahar. Itu zahar tidak? Zikir yang dikeraskan untuk sholat, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, kan zikir yang dikeraskan. Kopi yang dirahasiakan, sir dalam hati zikirnya. Ya, selanjutnya yoga. Dalam Islam suka ada yoga tidak? Oh yoga? Bukan nama orang, ya yoga jadi latihan fisik dan spiritual yang menyeimbangkan energi tubuh dan pikiran. Ya. Padahal kita umat Islam dalam gerakan sholat pun melebihi dari efek dari yoga. Kalau yoga hanya gerakan, ya. Diam, duduk, merenung. Karena biasanya kalau ritmenya, kalau judol itu dikasih menang dulu. Menang, akhirnya kalah. Kalau setelah menang baru kalah, jadi penasaran tidak? Penasaran, itulah awal mulanya. Bagaimana mereka supaya mindset kita tuh judul itu supaya mudah mendapatkan penghasilan yang luar biasa tanpa harus berkeringat. Maka dengan modal sedikit menghasilkan uang yang berlimpah ya. Tidak ada masalah ataupun rumus orang judi benar ya. Bisa dipahami ya? Nah, mengolah stres dan kecemasan. Ini kemana ini? Anak yang ceria ya. Kamu pernah mengalami hal seperti ini tidak? Aku duduk di mana ini? SD ya. Kalau di SD dulu kan zaman sudah ada gadget belum? Sudah ada belum? Mereka tidak SD bawa HP ke sekolah. Nah, jadi kesediaan mereka ini salah satu mengelola stres dan menjauhi kecemasan. Baru mulai kita masuk ke SMK ya seperti ini ya. Identifikasi mengenai sumber-sumber stres dan kecemasan dalam hidup. Mereka tuh polos. Ya. Apa yang di benaknya itu cuma main. Kalau kita beda lagi. Ya. Selain memikirkan kuota, bagaimana ritme game selanjutnya? Selanjutnya, mengembangkan teknik-teknik pengolahan stres yang efektif. Selain mengembangkan bagaimana supaya tidak stres, bagaimana? Kalau main game seharian, stres tidak? Ada yang berjam-jam main game? Suka? Efek dari main game selain stres apa? Pusing. Nah, itu salah satu stres ya. Menerapkan praktek manajemen stres secara konsisten. Manajemen ya. Nah, ini membangun hubungan positif. Istilah apa ini? Baca buku. Membaca buku. Apakah membaca buku bikin stres? Ya. Nah, ini ya. Pertama, komunikasi, membangun komunikasi yang terbuka dan aktif mendengarkan. Ini salah satunya. Jadi ngobrol ya. Tahu ngobrol tidak? Komunitas belajar. Di sekolah kita ada ruang belajar. Di mana? Perpustakaan. Belum yang sudah pernah masuk ke perpustakaan? Semua sudah pernah masuk? Pernah? Sudah berapa buku yang saya baca? Sudah 3. Cuma tamat tapi. Ya. Cuma lihat-lihat saja. Selanjutnya, menemukan sifat empati ya, memahami dan merespon dengan kepedulian terhadap orang lain. Maka dengan buku, tahu kunci buku tidak? Jika ingin melihat dunia, maka baca buku dulu sebelum ada visualnya kan. Kamu tahu nggak cerita akhirat dari mana? Selain dari buku, berarti dari para ulama, para ustaz. Nah, ulama
dari mana? Dari kitab ya. Dari ulama-ulama terdahulu. Selanjutnya kolaborasi, bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Seperti moto senang kita apa? Nah, kita cek ya, masih ingat tidak moto sekolah kita? SMK Negeri 2 Banjar. Maju bersama, sukses bersama. Itu jadikan moto, bukan hanya kamuflase atau hanya sebagai apa? Apa? Ini kan moto. Kalau moto itu harus diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan. Jangan hanya sebagai kata-kata saja, tetapi harus dipraktekkan. Maju bersama, sukses bersama. Ya, lihat salah satunya. Ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Temanya apa tadi? Bangunlah jiwa raganya. Jadi instruksinya yang pertama diskusikan, nanti materinya itu bagaimana caranya supaya kita selain fisiknya kuat dan mentalnya pun harus kuat. Kaitannya dengan pendidikan agama, maka yang harus diperkuat apa dulu? Kuatkan mental. Mental itu apa? Keimanan dan ketakwaan. Maka nanti kita buat ceramah pendek, singkat, berkelompok. Ininya apa? Temanya tentang iman, Islam dan ihsan. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya. Kelompok satu mana? Acung tangan kelompok satu. Yang di tengah silakan gabung dulu 2 orang sini. Ini kelompok pertama. Nah, ini kelompok pertama ya. Kepala saling berhadapan. Ikut gabung di sini, gabung. Ini nanti ditulis kelompoknya. Nah ini nanti yang harus tampil ke depan 1 orang ya. Tinggal baca aja. Ini. Jadi gabung. Jadi instruksinya kalian ini baca ya. Bermanfaat dari beberapa keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut membangun jiwa raganya religius. Silakan diisi. Nah ini. Ini ada gambar. Ini sedang apa? Contohnya apa ini? Paskibra. Ini sedang lari. Ini apa? Ini ceramah ya, kajian. Nah, jadi menurut pendapat kalian apa nih? Deskripsinya apa? Ini sebagai menumbuhkan sikap patriotisme. Ini untuk kesehatan. Dan ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Nah, tugas terakhirnya adalah kalian membuat pidato sih. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini silakan nanti gabung dari belakang ke depan ya. Instruksinya dilihat, dibaca dan diisi perintahnya ini. Nanti salah satu orang yang ke depan ya. Nah, ini kelompok 3. Nanti hadapan. Gabung dulu sini. Ini materinya. Silakan nama kelompoknya kelompok 3 ya. Nama anggotanya siapa aja? Kelas jurusan 11 ya, ini TE 2. Nah, ini AKB-nya tulis. Ini menurut apa? Gambarnya apa nih? Sedang apa nih? Paskibra. Ini lari. Ini sedang kajian ya. Jadi deskripsinya apa? Ini untuk menumbuhkan sikap patriotisme. Ini untuk menjaga kesehatan. Ini apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nanti 1 orang yang maju ke depan. Nah, buat teks video. Ya, bisa dipahami ya? Nah, nanti ini kalau sudah jadi ini nanti perwakilan 1 orang yang bisa baca ke depan. Bisa dipahami? Silakan kerjakan. Ya, siap maju ke depan. Ya, silakan. Berhubung aja ditulis nama kelompoknya dan nama anggotanya.
Gimana? Nah, ditulis aja manfaatnya. Menurut pendapat kalian apa manfaat yang diperoleh untuk memperkokoh keimanan dan ketakwaan supaya imannya kokoh itu manfaatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran. Hadirin yang saya hormati, iman merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dengan iman, kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Iman tidak hanya sebatas pengakuan di lisan, tetapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa iman harus diiringi dengan usaha dan perjuangan. Iman mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan, kejujuran, adil, bersikap amanah. Dan kehidupan sehari-hari, imanlah yang terjadi pedoman kita agar tetap berada di jalan yang lurus. Hadirin sekalian, di zaman yang penuh dengan godaan dan tantangan ini, menjaga iman adalah hal yang sangat penting. Kita harus memperkuat iman dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjauhi perbuatan yang dilarangnya. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita, memberikan hidayah dan pertolongannya, serta menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi
basiratan wa hidayatan hatta nanti ana sami hadal makan al-mubarak insyaallah. Saniyan salatan wa salaman daimaini wa mutalaimaini ala habibina wa nabiyyina wa rasulina maulana Muhammad Sini saya akan membacakan pidato Islam rahmatillah lil alamin. Islam rahmatan lil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagai umat Islam, kita sering mendengar istilah ini yang berarti bahwa Islam hadir bukan hanya untuk kebaikan umat muslim saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk di bumi ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, bahkan lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menekankan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa kebaikan, kasih sayang dan kedamaian bagi semua. Ajaran Islam menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan cinta kasih. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang agama, suku, ataupun ras. Ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir tadi perwakilan kelompok sudah tampil ke depan dengan tema yang masing-masing. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Kita simpulkan, iman adalah untuk memperkokoh tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kesimpulan dari Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sesuai dengan modul yang kita pelajari tentang PPRA ya. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Maka Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? Kesimpulannya adalah pengamalan dari iman dan Islam. Maka ihsan. Ihsan itu adalah berbuat kebaikan. Tidak hanya sesama umat tetapi kepada seluruh makhluk hidup. Maka perilaku berbuat baik adalah cermin orang yang beriman dan mempunyai agama yang Islam. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal sampai akhir pemateri yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting dari materi tentang P5 dan PPRA hari ini adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkan sesuai dengan agama yang dianut. Maka kita adalah seorang muslim yang kaitannya dengan iman, Islam, dan ihsan, maka bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.